Halo semuanya, selamat pagi teman-teman semuanya. Di proyek tugas besar restoran Nyam Meo ini, bagian saya fokus penuh di backend dashboard kasir. Nah teman-teman, di file index PHP ini, inti dari pekerjaan saya adalah membuat sistem antrian pesanan. Logika yang saya bangun di sini gunanya biar data pesanan pelanggan dari meja bisa sinkron secara otomatis dengan kasir di depan dan orang dapur di belakang tanpa bikin kasir pusing. Nah langsung aja ke bagian VS Code teman-teman. Di sini saya langsung aja cari bagian nah teman-teman, di bagian sini Oke teman-teman, di bagian sini kode yang pertama yang mau saya tunjukin pada bagian query database ini, di sini saya gunain perintah SQL namanya order by field. Kenapa sih sengaja bikin kayak gini? Jadi teman-teman, tujuannya biar antrian pesanan di tabel kasir itu otomatis berurut gitu berdasarkan tingkat urgensi restoran. Jadi pesanan yang statusnya masih menunggu pembayaran bakal dipaksa naik ke baris paling atas tabel. Baru disusun status dibayar, dimasak, dan selesai. Efeknya, kasir bisa langsung cepat tanggap ngelihat siapa aja pelanggan yang mau bayar uangnya ke kasir. Gitu teman-teman. Terus langsung ke bagian nah teman-teman, bagian sini jadi di bagian sini masih di area tabel teman-teman. Di sini saya ngebuat kayak logika if else pakai PHP. Ini kayak fungsinya tuh buat ngatur tombol aksi di tabel kasir secara dinamis ya teman-teman. Jadi tombolnya nggak kaku. Nah sistem bakal otomatis ngecek nih status pembayaran di database gitu. Jadi kalau statusnya menunggu pembayaran, tombol yang muncul adalah konfirmasi bayar. Tapi kalau statusnya sudah berubah, tombol bakal ikut ganti sendiri. Jadi proses masak sampai tombol selesai. Logika PHP ini bikin kasir gak bakal salah ngetik gitu, kayak tahapan proses pesanannya. Terus teman-teman lanjut ke bagian set enter. Nah teman-teman, di bagian sini sekarang kita sudah masuk ke bagian fitur andalannya, yaitu sistem real time data tanpa reload halaman. Nah ini sangat penting banget ya teman-teman, biar kasir tuh gak perlu capek gitu kayak nekan-nekan tombol F5 atau refresh halaman. Jadi saya nanam codingan JavaScript di sini. Bisa dilihat di sini perintah set interval update status 5000. Nah kode pendek inilah pemicu utamanya. Jadi kayak bisa bertindak kayak alarm otomatis gitu loh, yang bisa ngebangun browser buat ngejalanin fungsi bernama update status setiap 5 detik sekali secara terus-menerus di latar belakang gitu teman-teman. Baik, selanjutnya ada di bagian function. Nah, teman-teman, di bagian function update status di bagian ini ya. Jadi kayak lalu apa yang bisa dilakukan si alarm setiap 5 detik. Ia bakal ngejalanin fungsi update status yang ini. Di dalam fungsi ini saya gunakan teknologi yang bernama Fetch API atau AJAX. Jadi cara kerjanya setiap 5 detik fungsi ini bakal diam-diam menembak lah. Bisa dikatakan menembak data terbaru ke server. Lanjut ke bagian get status update PHP, mengambil datanya dalam format JSON terus langsung disuntikan ke layar kasir pakai manipulasi
DOM JavaScript. Jadi teman-teman efeknya sangat-sangat nyata gitu dari codingan ini adalah kalau ada pelanggan baru pesan makanan lewat HP, mereka bisa langsung milih di meja masing-masing. Datanya bakal langsung nongol otomatis di layar kasir ini dalam waktu 5 detik secara live. Layar kasir gak akan kedap-kedip karena ke refresh, jadi kasir bisa tetap fokus kerja tanpa ke interupsi teman-teman. Jadi mungkin kesimpulannya, lewat gabungan query SQL prioritas di atas tadi sama fetch API di JavaScript ini, data dashboard kasirnya mau bisa bekerja dengan cepat, otomatis, dan meminimalisir kesalahan komunikasi dengan tim dapur. Mungkin sekian teman-teman presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.